Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari dan bulan yang sangat bahagia, bulan Syawal. Baik teman-teman semua, tentunya kita akan membahas sekilas mengenai sastra banding. Kalau di sastra Arab namanya Adabul Muqarun. Tujuan tidak lain adalah karena kalian sebagai mahasiswa jurusan sastra bisa menelaah, mengkaji, membandingkan karya-karya sastra antara Barat dan Islam. Bisa juga nanti dengan karya sastra nasional, ya. Ini merupakan sebuah teori atau kajian perkuliahan yang sangat menarik, yakni sastra banding. Karena apa? Kita mengetahui, kalian bisa memahami, mengetahui, ya, serta bisa mengkritisi. Syukur lagi kalian bisa membuat sebuah karya sastra, ya, yang diambil dari berbagai karya sastra lain. Maksudnya hasil dari perbandingan. Oke, bisa dipahami ya. Dan ini bisa kalian terapkan dalam penelitian nanti kalau kalian mengambil penelitian atau riset mengenai sastra banding. Oke teman-teman semua, sastra banding ini, ya, literary comparative merupakan usaha membandingkan dua karya sastra. Tidak hanya berfokus pada sastra saja, tapi juga aspek-aspek yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Bahkan bisa menggunakan teori sastra yang lain sebagai alat pembandingnya. Menurut Remark bahwa sastra bandingan kajian sastra di luar batas sebuah negara. Kajian hubungan di antara sastra dengan ilmu serta kepercayaan yang lain seperti seni, ukir, seni pahat, seni musik, filsafat, sejarah, sains sosial, ekonomi, sosiolog, agama, dan lain-lain. Oke, ringkasnya sastra bandingan membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain, membandingkan bidang sastra dengan bidang yang lain. Sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan. Ini sebuah tantangan kita, kalian sebagai seorang sastra Inggris misalkan. Kalian sastra Inggris, karya sastra Inggris apa nih yang sekiranya kalian paham, kalian tahu karya sastra yang fenomenal di negara Inggris. Kalian baca, teliti, kemudian coba kalian ambil lagi sastra Islami yang ada di Indonesia, bagaimana nih kita perundingan. Bisa juga pada aspek ke ilmu yang lain, ekonomi, sosial, politik, seni musik, filsafat, dan lain-lain. Ketika kalian sudah bisa memahami membandingkan dua karya sastra, bahkan 3 lebih itu wawasan kesusastraan kalian akan meningkat. Ya, tidak berfokus pada sastra Inggris saja. Coba kalian menggali kompetensi kalian, ya, mengenai kajian-kajian literasi komparatif, ya. Apalagi syukur kalian bisa membandingkan karya sastra Inggris dengan sastra Arab. Nah, seperti apa ini? Nah, seperti itu. Oke. Nah, pendekatannya apa? Bagaimana? Tentu tema, mitos, genrenya, bentuknya seperti apa, gerakan zamannya, hubungan antar sastra, bidang seni, disiplin ilmu lain, pelibatan sastra sebagai bahan bagi perkembangan teori yang terus-menerus bergulir. Oke, Dr. Septing ini ya menyatakan ini
The discipline of comparative literature is not to a method in the study of literature, in the list to why. Okay. Meaning or marginally genre various type. Ya. Jadi membandingkan karya sastra tidak hanya pada dua metode, dua cara, tapi berbagai banyak cara. Tergantung referensi teori-teori sastra kalian, keilmuan sosial humaniora kalian. Semakin banyak kalian memahami, semakin banyak pula wawasan, pengetahuan, skill tambahan yang kalian dapatkan mengenai karya sastra dan ilmu sosial humaniora. Bagaimana nih ekonomi, bisa nggak ekonomi dengan sastra? Bisa. Bagaimana nih sastra dengan agama? Apalagi seperti itu. Oke. Tujuan sastra perbandingan apa? Mencari pengaruh karya sastra satu dengan yang lain. Pengaruh bidang lain seperti sebaliknya dalam dunia sastra. Menentukan mana karya sastra yang benar-benar orisinal, mana yang bukan dalam lingkup perjalanan sastra. Untuk menghilangkan kesan bahwa karya sastra nasional tentu lebih hebat dibanding karya sastra nasional yang lain. Mencari keragaman budaya yang terpantul dalam karya sastra satu dengan yang lain. Untuk melihat buah pikiran manusia dari waktu ke waktu. Nah, tujuan sastra perbandingan itu. Oke. Ruang lingkup apa? Ruang lingkup tentunya perbandingan karya sastra pengarang dengan lain, pengarang dengan sezamannya, antar generasi, pengarang dengan yang seirama, senada, sevisi. Membandingkan karya satu dengan bidang lain, arsitek, pengobatan, ta'ayus, dan seterusnya. Kajian yang bersifat komparatif ya, menelaah teks A, B, dan C. Nah, kajian mendasarkan pada masa pengarang. Pengarang tahun berapa dengan sekarang. Kemudian lokasi penerbitannya di mana. Kajian sosial antropologinya seperti apa. Budayanya bagaimana. Sejarahnya seperti apa. Pengaruh-pengaruh nilai sejarah historisnya yang melatar belakangi si penulis itu menulis karya sastra itu apa. Kajian perbandingan teoretik juga menggambarkan secara jelas tentang kaidah-kaidah sastra. Misalkan peneliti membandingkan berbagai genre, aliran dalam sastra, mazhab. Kalau genre, kalau di agama istilahnya mazhab, kalau di sastra mazhab juga bisa. Oke. Silakan kalian kritik sastra antara strukturalisme dengan formalisme, misalnya. Nah, seperti itu, oke? Nah, ini ruang lingkup karya sastra nih, folklore. Ada lisan, sebagai lisan dan bukan lisan. Kemudian sastra lisan dibagi 3 cerita, bukan cerita dan tingkah laku. Tingkah laku apa? Drama, panggung. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa semua, kalian sastra Inggris, tentunya kalian sudah dibekali teori-teori drama, panggung. Nah, itu bisa kalian cermati, kalian teliti. Oh, drama panggung seperti ini. Bagaimana dengan karya sastra secara tekstual seperti ini? Itu kalau kalian teliti luar biasa itu. Oke? Kemudian sastra dibagi dua, imajinatif dan non-imajinatif. Imajinatif ada puisi, ada prosa. Prosa ada fiksi, ada drama. Non-imajinatif ini esai, kritik, biografi, sejarah, memoir, catatan harian, surat-surat. Nah, prosa, drama, komedi, tragedi, melodrama, dan lain-lain. Fiksi, novel, cerita pendek, novel. Puisi, epik, lirik, dramatik. Nah, ini semua merupakan sastra. Materi-materi kajian objek sastra ini. Bisa kalian bandingkan nih. Oke. Ya. Puisi bisa epik, lirik, dramatik.
novel, cerita pendek, drama, prosa, drama, puisi. Nah, ini ya, sastra imajinatif dan imajinatif. Bagaimana kalian bisa mengembangkan ya antara prosa ya, dengan puisi, drama dengan drama proses dan drama puisi. Seperti itu. Lingkup sastra bandingan dua karya lebih dari negara satu dengan yang lain, bahasanya yang berbeda. Coba tadi yang saya sampaikan, kalian sastra Inggris, bandingkan karya sastra Inggris dengan sastra Arab. Wah, itu suatu yang sangat mengagumkan buat prestasi kalian ya. Seorang sastra Inggris bisa membandingkan karya sastra Arab dengan karya sastra Inggris. Kemudian awal seorang pengarangnya, sosiologinya ini seperti apa, psikologi sastranya bagaimana, antropologinya apa, membandingkannya bagaimana, metodenya apa, diakronik atau sinkronik. Diakronik membandingkan dua kali lebih yang berbeda periode penciptaannya. Sinkronik perbandingan karya sastra sezaman. Jadi yang satu berbeda zaman, yang satu sinkronik, yang sejaman. Misalkan milenial, sastra milenial tahun 2022, pengarangnya siapa? Tahunnya sama. Antara yang milenial dan tahun jadul, tahun 2000, siapa? Nah, seperti itu, oke? Sastra imajinasi masyarakat, yaitu hubungan sastra dan sosiologi, hubungan sastra dan imajinasi, hubungan sastra dan lingkungan hidup, antropologi, budaya sastra, dan sebaliknya. Sedangkan sastra lisan dan kebudayaan, sastra tulis sebagai data kebudayaan, paradigma, evolusi kebudayaan, difusi kebudayaan, fungsionalis, paradigma, strukturalisme. Nah, seperti itu. Oke.